Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga kita bertemu dalam kesempatan ini untuk mengkaji sebuah kisah sejarah dari para rasul kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, Kisah Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah ia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan syaitan-syaitan untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang bisa membangun istana dan juga benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Sebagaimana Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas syaitan-syaitan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan manusia, jin, setan, dan binatang. Semua diperintahkan untuk berkumpul menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua sudah hadir, kecuali seekor burung yang bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud belum datang? Tanya Nabi Sulaiman. Sesungguhnya jika ia tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya, sebagai hukuman aku akan menyembelihnya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak berapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. Ampunilah hamba Tuanku. Hamba memang telah terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang sangat penting. Di negeri Saba, hiduplah seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas, dan rakyatnya pun hidup dengan makmur. Namun, sayang mereka tidak menyembah Allah. Mereka disesatkan oleh iblis sehingga menyembah matahari, kata burung Hudhud. Menjawablah Nabi Sulaiman, aku percaya dengan berita yang engkau bawa itu, tetapi aku akan menyelidiki dahulu kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterimanya nanti, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukannya. Maka
Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba yang terletak di kota Yaman. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Kemudian, sesuai perintah, ia bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu, isinya kurang lebih seperti ini. Surat ini datang dari Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil seluruh abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka, sebagai hasil dari musyawarah itu, diputuskan bahwa ia hanya akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Jika Sulaiman menerima hadiahnya, tahulah ia bahwa Sulaiman hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Tetapi jika ia seorang nabi, ia hanya ingin agar mereka mengikuti agamanya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang indah-indah dan mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Nabi Sulaiman, mereka sangat tercengang. Kerajaan Saba tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan dan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah mereka, dengan tegas Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu karena ia memiliki harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Kepada para utusan tersebut, ia meminta kedatangan Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut, maka kerajaan Saba akan selamat. Jika membangkang, maka Nabi Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan oleh Ratu Bilqis. Para utusan itu segera kembali ke Saba. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah, dan kuat dibanding negeri Saba. Akhirnya diputuskanlah bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman mengetahui perjalanan Bilqis menuju ke negerinya. Maka ia pun bermaksud menunjukkan suatu mukjizat kepadanya sebagai bukti atas kenabiannya. Sulaiman bertanya kepada jin yang ada di dekatnya, "Siapakah yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis kepadaku untuk melihat kekuasaan Allah berlangsung di hadapan mereka?" Jin Ifrit pun berkata, "Aku sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu," kata Jin Ifrit. Akan tetapi, ada seorang anak buah Sulaiman lainnya yang bernama Asif bin Barqiyah yang memiliki ilmu dari kitab-kitab samawi berkata, "Aku sanggup mendatangkannya lebih cepat dari kejapan mata." Maka tiba-tiba saja singgasana itu pun telah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sementara itu, dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bilqis penguasa Saba datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang menyaksikan keindahan dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis merasa malu mengingat
betapa dulu ia telah mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Nabi Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Ketika ia masuk ke istana Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu?" tanya Nabi Sulaiman. "Ya, sepertinya memang milikku," kata Ratu Bilqis seraya memeriksa singgasana itu. Setelah memeriksanya, akhirnya ia yakin bahwa itu memang singgasananya. Maka berkatalah ia kepada Sulaiman, "Sesungguhnya aku telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Namun, yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami, hingga saat ini kami datang menghadapmu." Nabi Sulaiman tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai di istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira itu benar-benar aliran air sungai. Karenanya ia menyingkapkan sedikit kainnya hingga nampaklah betisnya. Nabi Sulaiman segera memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis pun tersipu malu. Serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Demikianlah kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Masih banyak kisah-kisah lain mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, hampir tak seorang pun mengetahui saat kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun manusia. Kematian Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman telah dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Namun, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-44 dan Saba ayat 12-14. Nah, dari kisah tadi kita bisa melihat keistimewaan atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama yaitu dapat memahami bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, dapat memahami bahasa binatang, dapat berbicara juga dengan binatang, entah itu burung, semut, dan hewan-hewan yang lainnya. Yang kedua, Nabi Sulaiman dapat mengendalikan bangsa jin, di mana bala tentara Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, tetapi juga jin dan juga para hewan. Yang ketiga, Nabi Sulaiman juga dapat mengendalikan angin. Angin bisa bertiup sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman kemanapun ke tempat yang Nabi Sulaiman inginkan.
Yang keempat, dapat mengalirkan cairan tembaga. Jadi, kalau Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi, maka Nabi Sulaiman dapat mengalirkan cairan tembaga. Yang kelima, memiliki tentara dari bangsa jin, manusia, dan juga burung. Yang keenam, memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang cerdas dan juga bijaksana. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang hal tersebut, seperti kisah ketika Nabi Sulaiman menyelesaikan permasalahan antara dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Itu beliau selesaikan dengan bijaksana. Yang ketujuh, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang melimpah, yang tidak pernah ada seorang pun yang memiliki kekayaan sebanyak Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, dari kisah-kisah yang sudah kita bahas, pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang pertama, nikmat yang diberikan Allah tidak boleh membuat kita menjadi sombong, tetapi kita harus banyak bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi, kalau kalian nanti diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, maka kalian harus bersyukur atas nikmat tersebut. Dan janganlah kalian menjadi sombong gara-gara hal tersebut. Yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah harus kita gunakan untuk kebaikan. Apabila kita diberi harta yang banyak oleh Allah, maka kita banyak bersedekah, banyak berinfak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu contoh menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah di jalan yang baik. Yang ketiga, orang yang soleh dan bertakwa, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anakku sekalian, jika kita bertakwa dan beramal soleh, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan bertakwa, sehingga kita dapat mewarisi surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.